Apa beda pengaruh sujud dengan bekas sujud? Kalau pengaruh sujud bekasnya pada perbuatan, kalau bekas sujud pada fisik. Ya, sholat itu tenang, tumakninah atau buru-buru. Maka orang yang sholat, pengaruh dari sujudnya, maka hidupnya, gerakannya tidak akan terburu-buru. Ya Allah, sujud kepada Engkau, darahku, tulangku, walahmi, dagingku, rambutku, kulitku, kepada Engkau ya Allah. Berarti 7 tadi mencakup seluruh tubuh. Kalau saya menyebut itu sujud Nur Muhammad. Anna dzalika anna as-salata tahfizu 'ala al-musalli a'da as-sujud minan nar. Kita masih pada kekhususan umat Nabi Muhammad dalam bab salat. Jadi apa spesialnya keistimewaan salat pada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ada di umat sebelumnya? Itu sebabnya umur kita pendek, tapi khasais kita banyak, keistimewaan kita banyak. Ini yang disebut Nabi SAW, la ummati la yudra awwalu khair amakhir. Umatku barangkali sama saja, yang terbaik bisa jadi terakhir, bisa jadi awal, bisa jadi yang akhir. Bahwasan sholat itu tuhfizu, akan menjaga, boleh juga dibaca dengan mujarrad tahfazu. Yang tahfiz, ya, menjaga al-musalli terhadap orang yang sholat itu a'dha as-sujud minan nar, anggota sujud daripada neraka. Anggota sujud apa saja? Ya, ini 2 tangan, 2 kaki, udah berapa tuh? Lutut 7, kaki 2, lutut 2, tangan 2, 7 bilangan. Dan dalam ilmu huruf, sujud itu kalau dikasih huruf dari samping, kan orang kalau sujud dari samping, itu hurufnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau ke Banjar, orang Banjar suka ini tuh. Begitu juga beberapa orang di Cirebon, ya, di termasuk Sulawesi, beberapa senang kalau kita bahas ilmu, ya. Nah, kalau di kitab ini nggak disebut alasannya apa secara ilmu huruf, tapi alasannya ada dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah, dalam hadis yang tawi panjang, ringkasannya adalah yudhabu sirat baina dhahranai jahannam, dihamparkanlah as-sirat di permukaan neraka jahannam, neraka. Fa'akunu awwala man yajuz, akulah orang yang pertama kali menembus minar rusuli, dari para rasul, bi ummatihi, dengan umatnya, aku dan umatku. Wala yatakallam yawma idzin ahadun illa rasul, tidak ada pada hari kiamat yang boleh berkalam kecuali para rasul. Kita diam semua, ya, diam semua nanti itu, ya. Yang hari ini cerewet, suka kritik, ya nanti rasain nanti misalnya itu, ya. Wa kalamur rusul, apa yang dibaca oleh para rasul ketika menapaki sirat. Ini sirat itu jangan dibayangkan seperti jembatan. Sirat itu ada yang mendaki, ada yang turun. Dia seperti ujung, kayak kita naik gunung, paling ujung itu apa namanya itu? Puncak. Begitu terus jalan naik sampai kirinya semak-semak dari tumbuh dari neraka. Dan di situ ada yang disebut dengan Sa'dan. Ya, Sa'dan itu kayak putri malu raksasa berduri, durinya segede kepala kita ada.
badannya, ya, belum lagi syauknya. Apa syauknya? Durinya itu. Siapa yang lewat, kepalanya ketancap, ininya copot, nyangkut. Begitu mengerikan as-sirat itu. Dan semua Rasul mengatakan Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Wa fi jahannam kalali mislu syauqis sa'dan, dan di neraka jahannam itu permukaannya muncullah kalali. Kalali itu bukan kalbun, bukan anjing, tapi maksudnya lilitan seperti duri-duri Sa'dan yang ada di negeri Arab. Ya, orang Arab paham itu. Yang mirip-mirip kita Putri Malu pernah naik gunung atau masuk semak, yang durinya dia, kalau kita kena sekali, kalau kita tarik semakin tertarik. Ya. Wahal ra'aitum syauqas Sa'dan, tahukah kalian apa itu Sa'dan? Ya, beri Sa'dan. Qalu na'am, kami tahu wahai baginda. Fa innaha mithlu syauqis Sa'dan ghaira annahu la ya'lam qadra 'azamiha. Yang mirip dengan putri Malu raksasa itu tapi lebih besar, dan kita tidak tahu besarnya berapa. Tahtifun nasa bi'amalihim, ya, yang akan melukai, menyambar manusia berdasarkan amal mereka. Faminhum man yubaq aw yahlik bi'amalihi, ada yang hancur binasa karena amalnya, minyak itu di ta'lil, ya. Waminhum man yukhardal thumma yanju, ada yang terseok-seok, kosok-kosok, kesal-kesal, ketarik-tarik, thumma yanju, dengan proses panjang Allah selamatkan. Hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahli an-nar amara al-malaika yukhriju. Lalu kalau sudah masuk neraka orang yang tadi, ya, kira-kira kalau kakinya ketusuk punya tenaga lah. Aneh ya, tubuh kita baru itu punya tenaga, benahi lagi, kena lagi, ya. Coba bayangkan, ini mirip tapi beda. Di puncak Himalaya itu banyak orang mati, enggak, tapi karena dingin. Dia berusaha naik, tapi jatuh lagi, berusaha jatuh lagi, akhirnya mati. Dan mereka dibiarin aja. Ini seperti itu, ya. Saya suka naik gunung, tapi belum suka amat sih. Itu cuma ingin tahu kalau semuanya suka naik Jabal Nur, itu berat sekali Jabal Nur. Bapak kalau mau coba mirip-mirip Jabal Nur, itu Gunung Karang di Banten. Lumayan, nggak ada turunnya, nggak ada bonusnya, nggak ada teman kita, ya. Main aja terus, ya. Saya teringat itu petilasannya Maulana Hasanuddin Sultan Banten, ya, anak dari Syarif Hidayatullah, salah satu zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita nyebut ini bukan mau konflik, ya, bukan mau konflik nasab, berada. Kita cinta dengan semua zuriat Nabi Muhammad SAW. Kita berharap punya debat nasab udahlah, ya. Gak usah debat-debat juga di Rombito Alawi, nggak usah lah. Islah aja, ya. Kenapa? Sebagai praktisi ilmuwan, saya juga masih meneliti, masih ngajar di kampus, masih aktif nulis artikel. Bagi kita, penelitian kita boleh diterima orang, boleh ditolak. Penelitian kita nggak boleh jadi bahan doktrin keagamaan. Karena penelitian itu ijtihad itu imma musibun wa imma mukhti. Boleh salah, boleh benar. Kalau saya nulis dan saya meyakini benar, itu saya nggak boleh paksa ke orang, ya. Begitu sebaliknya. Kenapa? Karena kebenaran mutlak milik Allah, kebenaran kita nisbi, ya, nisbi.
Lalu hatta ya Allah apabila ingin melimpahkan rahmat kepada ahli neraka yang dia kehendaki, amaral malaikah. Jadi sebelum Nabi Muhammad bertugas memberi syafaat, Nabi Muhammad lagi ngurus-ngurusin orang yang mau selamat. Nah, malaikat belum kerja duluan. Amaral malaikah, disuruhlah malaikat ayyukhriju minan nar man kana ya'budullah, dikeluarkan dari neraka agar mengeluarkan siapapun di neraka yang dia dulu pernah menyembah Allah. Ya. Faya'rifunahum, dari mana ketahuannya? Bi'athari sujud, karena bekas sujud. Maka kita tidak boleh salahkan orang yang dia mau ke jidatnya dikencengin. Nah, mungkin pemahaman zahirnya gitu, ya. Tapi kita juga boleh menyalahkan orang yang tidak memahami seperti itu. Ya, dua-duanya sahih. Ya. Yang penting asal sujud, pengaruh sujud itu maknawi. Ada asar sujud, bekas sujud. Nah, apa beda pengaruh sujud dengan bekas sujud? Kalau pengaruh sujud bekasnya pada perbuatan, kalau bekas sujud pada fisik. Ya, sholat itu tenang, tumakninah atau buru-buru. Maka orang yang sholat, pengaruh dari sujudnya, maka hidupnya, gerakannya tidak akan terburu-buru. Itu contohnya. Ya. Wa harramallahu ta'ala 'alan nar an ta'kula mawdi'a sujud. Berapa tadi anggota sujud? 7. Yang 7 itu nggak boleh dibakar. Tapi badan ikut sujud nggak? Enggak. Nah, maka antum harus punya baca sujud Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dalam hadis Nasai punya lafaz sujud yang diambil dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalimatnya apa? Sajadalaka dani wa izami. Ya Allah, sujud kepada Engkau darahku, tulangku, walahmi, dagingku, rambutku, kulitku kepada Engkau ya Allah. Berarti 7 tadi mencakup seluruh tubuh. Kalau saya menyebut itu sujud Nur Muhammad, ya, itu istilah aja. Kita nyebutnya sujud apa? Sujud Nur Muhammad. Jadi dia katakan apa? Sujud kepada Engkau ya Allah. Darahku, dagingku, tulangku, kulitku, rambutku hanya kepada Engkau ya Allah. Itu sujud Sayyidina Ali. Dalam thariqah disebut tasawuf sujud kullu jasad. Sujud apa? Atau as-sujud al-jami'. Sujud yang jami', al-jami'ah. Sujud yang menghimpun semua jenis sujud. Orang yang sujud dengan ini, api neraka tidak jadi untuk membakar dia. Dia masuk. Mungkin ente punya kasus kali dulu masuk. Tapi berkat sujud itu Allah selamatkan. Tapi jangan main-main. Sesaat di neraka rasanya lama sekali. Ini yang sosok aneh. Doa ya Allah bentar di neraka. Itu perkataan ahli kita. Ya, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Itu perkataan ahli kitab orang Yahudi yang sampai sekarang jahat itu. Apa kata mereka? Tidak akan menyentuh kami neraka kecuali hanya beberapa hari. Dia tidak tahu berapa hari di surga itu, berapa ratus tahun di sini. Sehari di neraka dan surga itu berapa di sini? 1000. Mau ente 1000? Apalagi cuma sehari doang, 1000 tahun. Mau 1000 tahun disiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mikir begitu.
Maka salah satu doa kita adalah ajirna minan nar, ya Allah bebaskan aku dari neraka. Itu doa yang diajarkan Sayyidina Muhammad SAW, dan Nabi mengatakan saya akan mengatakan ajirna minan nar, hadis Muhammad, maka neraka berdoa ya Allah jauhkan orang itu dariku, orang itu gak suka masuk ngamuk ke neraka. Jika ada orang berdoa inna nas'aluka ridha wal jannah, kami mohon ridha dan surga, maka surga mengatakan ya Allah segerakan orang itu kepadaku. Hati-hati, nanti diminta mati tuh. Ya, tapi kalau orang ngerti ilmu haqaiq ma'rifat, ada mati sebelum mati, ada taman surga sebelum surga. Taman surga adalah semua taman-taman zikir, majelis zikir, dan majelis keilmuan tentang Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga majelis kita termasuk teman-teman surga. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti sampai di surga, antum masih ngaji loh. Masih ngaji, bacalah hadis-hadis itu, ya. Bacalah hadis-hadis itu. Ya, kan ada yang nunjukin itu saya video, jadi saya nggak tahu video mana sih ya. Nah, saya lihat dulu yang ini, apa? Katanya itu udah pernah ke surga. Loh, bukan, nggak ada kalimat di situ saya pernah ke surga. Tapi kalau saya mimpi masuk surga pernah. Beda tuh. Mimpi saya dimasukkan ke surga saya pernah. Tapi saya belum pernah masuk surga. Beda atau beda? Mimpi ketemu Nabi bukan berarti saya sahabat Nabi. Saya tetap umat Nabi Muhammad SAW yang biasa kayak antum sama. Oh, bedanya. Maka dalam ilmu hadis, antum memimpi tiap hari itu tetap mimpi, tidak membuat seseorang menjadi sahabat Nabi. Maka saya biasa aja kalau ada orang akal mimpi Nabi. Ini kan lagi rame Muhammad Qasim masuk ke Indonesia, wah Pak Qasim ya. Di Malaysia ditolak, di sini diterima. Ini hebatnya orang Indonesia. Alhamdulillah. Pak Qasim diterima, Kiai Rahman diterima. Enak hidup Indonesia itu ya. Aliran paling aneh itu dari sini. Antum cari aja semua agama paling aneh itu ada di Indonesia ya. Dan kita bersyukur kita masih dijaga dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan dinul Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa haramallahu ta'ala 'alan nar an tadkhula mawdi'a sujud. Allah mengharamkan kepada neraka, terhadap neraka. Jadi Allah bikin SK kepada neraka. Haram Allah Ta'ala ala nar an tadkhula mawdi'a sujud. Haram bagimu wahai neraka untuk menyakiti, menyentuh bagian-bagian sujud. Maka sujudnya harus oke. Jadi kalau sujud begitu Pak, kalau sujud setelah baca subhana rabbil a'la, saya katakan ya Allah sujud kepada engkau dalam hati. Tapi kalau yang bahasa Arab lebih bagus, sujud kepada engkau diriku yang zahir, diriku yang batin, ya sebutin semuanya, darahku, tulangku, semua sebutin dan rasakan nikmatnya ya. Itu kalau ada orang sakit-sakit badan ya. Ini rahasia saya sebenarnya, saya bagi juga, tapi saya kurang capek-capek gitu caranya. Pengen banget, nggak bisa lagi udah sujud agak lama ini. Saya kan biasanya sholat termasuk paling cepat gitu. Ya, karena bagi saya sudah tenang. Ketenangan itu mau baca sekali, 2 kali, 3 kali, kalau tenang, udah naik kepala. Kan hatta yatma'inna, sehingga kalbumu tenang, bergerakan tenang. Malah yang lama itu kita gerakan mau turun lama, mau naiknya lama, karena sudah tenang duluan, dan itu nikmat. Ya,
فيصب فيخرجون وقد انحشوا أي احترقوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. Kalau orang habis kebakaran, ini ada pakar kebakaran ya, ya bang ya. Orang habis kebakaran, gosok nggak? Gosok. Fayuduhu qad intahashu. Mereka keluar badannya kosong, nggak dikenal wajahnya wajah apa. Tapi bagian sujudnya tidak. Maka yang sujud apa? Tidak. Hidung mesti kena. Jangan sujud nggak kena hidung, itu sujudnya nggak naik. Jadi sujud itu mesti kena jidat. Kenapa kita pakai kopiah dianjurkan? Supaya rambut tidak menghalangi. Satu helai itu tidak boleh. Satu helai itu nggak boleh. Jadi mau kayak antum kayak Gus Bahar gitu ya, nggak apa-apa, kita tarik rambutnya. Jangan sampai rentennya, nggak boleh yang satu nih. Ya. Harus diulangi lagi. Jadi kalau rambut itu diginiin lagi gitu, supaya tidak. Jadi satu rambut itu sujudnya nggak sah, sujudnya nggak sempurna. Secara hakikat tidak sah, secara fikih tidak sempurna. Sholatnya masih sah, tapi tidak sempurna karena sujudnya masih kalah. Fikihnya begitu, syariatnya begitu, mau apa? Terus hatiku udah sujud, itu urusan kamu. Allah mau menjaga tubuh ini, bukan hanya menjaga kalbu. Kalau ingin menjaga tubuh daripada api neraka, sederhananya sujud, sholat. Mau marifat ente setinggi apa? Saya nggak mau badan. Saya mau badan. Kalau makrifat di ruh, hakikat pada sir, zikir di kolbu, mungkin udah beres semua tuh, ente udah jadi wali. Tapi tubuhnya jaga nggak? Ya, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu. Ada diri yang zahir, ada diri yang batin. Orang-orang yang belajar hakikat makrifat baru menjaga yang batinnya, belum menjaga yang lainnya. Sebaliknya, kebanyakan kita orang awam hanya menjaga yang zahirnya, tidak menjaga yang batinnya. Buktinya apalagi sholat masih ingat-ingat yang mana-mana. Itu enggak? Tandanya antum sholat tapi nggak sayang sama batinnya. Berarti wajib nggak belajar ilmu zikir? Wajib, sebagaimana wajib belajar ilmu wudu. Ya, apa kata Nabi? La wudu'a, tidaklah disebut berwudu liman la yazkur ismallah alaihi, bagi orang yang tidak nyebut nama Allah, bagi orang yang tidak zikrullah. Berarti bagi wudu kalbu kita mesti harus koneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sholatnya. Tubuh sudah hancur, fayasubbu alaihim ma'al haya, maka supaya Allah regenerasikan lagi itu orang disiramkan kepadanya ma'ul haya, air kehidupan. Ma'ul haya itu pernah diminum oleh Sayyidina Al-Khadir, maka beliau sampai hari ini masih hidup. Ya, masih hidup. Begitu dalam riwayatnya, meskipun ini dhaif menurut ahli hadis, wajar. Kenapa? Hadis ini tidak berkaitan dengan syariat, hanya berkaitan dengan kisah-kisah masa lalu. Maka kita la natashaddad fihi, kita tidak akan ketat membahas hadisnya, soalnya itu tidak sahih. Ulama kita meyakini itu, dan ternyata ma'ul hayah yang di bumi itu adalah salah satu percikan limpahan luapan air dari ma'ul hayah yang di akhirat. Fayanbitu nabatal habbah fi habil sayf. Sudah lihat kalau habis musim hujan itu kali-kali yang kering itu berisi air, penuh air, tiba-tiba tumbuh rumput-rumput. Nah itu maksudnya.
maka tumbuhlah seperti tumbuhnya biji-biji di samping atau di apa namanya yang samping kiri kanannya itu tebingnya sail aliran sungai. Jadi faedah rahasia dari sholat apa? Menjaga anggota wudhu dari neraka. Barusan sudah di-upgrade sebutnya, dan Sayyidina Ali mengamalkannya pada sholat sunnah karena kita bisa membacanya sepanjang mungkin. Kalau sholat wajib cukup baca Subhana rabbiyal a'la, ya. Wa min dzalik. Nah, sekarang masuk ke poin berikut. Anna salata tuhayyi'u al-musalli. Salat itu, ini terjemahan bebas ya, adalah conditioning bagi orang yang sholat atau training, latihan bagi orang yang sholat. Jadi sholat kita yang kita anggap segala-galanya itu, yang antum serius benar di sholat, itu ternyata baru latihan. Kalau latihan, pantesan masih sering ingat selain Allah. Untuk Allah menganggapnya itu latihan. Iya, satu aja sholat kita diterima, antum selamat. Selamat langsung. Nah, latihan kita selama ini jangan dijadikan sebagai data alat untuk menilai sholat orang lain. Karena baru latihan kok, belum antum ikut turnamen gitu, ya, belum ada pertandingannya kok, belum tahu hasilnya, masih latihan itu. Tuhayyi, saya baru dapat istilah ini. Saya dengar ini kalam dari guru kita beberapa tahun lalu, kata guru, sholat itu lagi itu baru latihan. Kita nggak ngerti maksudnya latihan apaan, udah serius-serius begini gitu kan. Allah gitu kan, merem kita. Terus kata guru-guru kita masih disebut latihan. Maksud beliau apa? Ente jangan belagu sama latihan ente gitu. Maka nanti kalau melihat ada wali terlihat tidak sholat secara kasat mata, jangan suuzon. Ya, teman saya suuzon sama guru dia. Apa yang terjadi? Gurunya di mana? Dia pergi kemana? Ketemu lagi sholat. Ya, nanti mungkin nggak percaya itu. Tapi itu kita menyaksikan berkali-kali. Banyak wali-wali Allah begitu. Dulu wali Panjang coba Habib Al-Kaf, Ja'far Al-Kaf juga begitu sama. Apa itu? Di satu kamar kelihatan lagi sholat, yang ini lagi tidur, yang itu lagi baca Quran, orang lagi sujud. Mungkin saja Allah ngomong, ya. Kadang-kadang terlihat di mana dia lagi zikir di sini, terlihatnya di Mekah. Orang Mekah, orang di Mekah sumpah-sumpah bilangnya ahilin enti wallahi, ya. Satu waktu Allah wallahi, ya. Kita dari kecil punya guru dan hidup. Saya bukan dengar dari orang lain, saya dengar dari orangnya langsung melihat, dan orang yang dilihat juga masih hidup. Apa kata dia? Ente jangan bilang-bilang juga nih mati dulu. Ya. Namanya Maulana Muhammad Nuruddin, waktu saya masih kecil, ya, Thariqat Naqsyabandiyah, Khalidiyah, beliau itu nggak pernah haji, nggak pernah umroh, orang nggak berduit. Lalu temannya seorang ulama, guru hikam saya, masih hidup, Abu Yanuman Basir, masih hidup, umur 80 berapa sekarang, 88 kali. Apa kata dia? Wallahi, di padang Arafah saya melihat, ya, guru 2 kali malah waktu lagi tawaf, ya, mungkin beliau masih ingat atau sudah lupa, karena orang sudah berumur bisa jadi lupa, ya, tapi kami mendengar saksinya banyak.
Ketika di pulang ditanya, Tuan saya, ente haji kemarin? Enggak. Terus kok aneh lihat ente? Jangan bilang-bilang, tapi tetap aja dibilangin. Nggak sabar ya, karena selama ini mikir, ini orang kok bisa, orang nggak ngerti baca kitab kok bisa jadi mursyid. Ternyata sihirnya lebih kuat dari orang bisa baca kitab. Tapi kita nggak boleh, inilah underestimate lah terhadap orang yang mungkin kualitas intelektual di bawah kita, ya, secara zahir ekonomi mungkin juga nggak kayak kita, biasa aja. Siapa tahu dia punya rahasia yang kita nggak punya, ya. Jadi sholat kita ini latihan sholat yang sebenarnya, yang kesejatian itu antum langsung ketemu Allah Ta'ala. Kapan yang disebut sholat itu beneran sholat? Anta abudallah ka'annaka tara. Itu disebut ihsan. Engkau menyembah seakan langsung melihatnya. Nah, kalau di teksnya apa? As-salah anna salata tuhayyi'ul musalli. Sholat itu pengkondisian latihan bagi orang yang sholat. Latihan. Wa ta'udduhu, dan dia mesti mempersiapkan latihan ini lis-sujudi yawma yud'al khalaiq lis-sujudi rabbil alamin. Dia siapkan, dia berlatih supaya nanti jika dipanggil oleh Allah pada hari kiamat, sujudlah kepada Allah Rabbul Alamin, dia sudah tahu cara sujud. Jadi jangan gampang-gampang dulu sholat kita ya. Apa dalilnya? Surat Al-Qalam 42-43. Allah berfirman, yauma yukshafu an saqin. Pada hari disingkapkan pada sak secara harfiah artinya betis. Orang Wahabi senang benar beginian, berarti Allah punya betis katanya. Ya, udah terserah ente dah ya. Kalau mohon betis perempuan bagi laki-laki menariknya, berarti rahasia. Maka kita secara ma'rifat menemukan rahasia ilahiyah, sirrul rububiyah. Ketika Allah singkapkan rahasia ketuhanannya, gitu. Boleh nggak diterjemahkan betis? Ya boleh, terserah ente, kan nanti punya hak juga terjemah. Cuma kita nggak berani bilang Allah punya betis. Kalau punya betis ada kakinya dong, ada jari-jarinya dong, ada lututnya. Belum lama ente bilang Allah punya kemaluan, ya. Apa kata kelompok musyabbihah dari kalangan Syiah dulu? Kata mereka, Allah punya semua yang pada diri manusia kecuali kemaluan. Insya-Allah, ya. Apa-apaan ini? Ajaran apa itu? Dan sekarang yang mewarisi itu Wahabiyah. Maka Wahabi ini, tapi mereka berkatakan, Lisa kami spesial, tapi tidak serupa dengan Nabi. Jadi tidak mutlak mujassim musyabbih, tapi semi. Kita harus tanya balik ke mereka, maksud intinya apa? Ya. Tapi yang saya pahami dulu sih begitu, waktu kita ngaji, waktu dulu masih ya. Kan kitab-kitab dulu begitu kan, Ibnu Utsaimin, bin Baz, begitu kalimatnya. Ini Utsaimin paling parah. Apalagi yang lebih dahulu, yang lebih awal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, itu parah ya, waktu membahas bab sifat. Lalu lebih awal lagi ya, hidup di zaman salaf, tapi ulama salaf di zaman dia namanya Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, sampai mengatakan Allah punya pipi. Ya salah, bedaknya apa itu kiri. Wa'ida'auna ila sujud fala yastati'un. Dipanggillah mereka bersujud, ayat 42 Al-Qalam, mereka tidak sanggup. Mereka tidak sanggup.
khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yad'una lisujud wa hum salimun. Jadi sujud kita ini Bapak Ibu, Anda yang pernah sakit punggung pinggang terus nggak sujud selama sebulan, rasain untuk mau sujud nanti susah, ya. Itu sebabnya jangan-jangan tidak semua yang ke dokter-dokter aliran barat itu benar. Ya, saya alhamdulillah hari keempat udah bisa sujud Pak, habis tempurung dipecah. Kata dokter biasanya ini 2-3 bulan. Benar nggak Pak dokter? Alhamdulillah sudah bisa sujud. Hari keempat tuh udah bisa begini. Karena 4 hari itu saya ngajak badan saya terus seperti Sayyidina Ali. 4 hari. Setiap jam sholat, kan saya nggak bisa sujud ya, berat dikit sakit semua. Pengen dikatakan, wahai diriku, katakan aku sholat, aku ruku, aku sujud, sebutin semuanya, darah, daging, tulang. 4 hari saya begitu, hari kelima bisa sujud. Tapi sakitnya bukan main. Ya, sakitnya bukan main. Alhamdulillah, ya. Berarti masih manusia. Ya. Khasyiatan absaruhum, basar mereka khusyuk. Jadi khusyuk itu adalah ketundukan anggota. Khusyuknya mata menunduk ke bawah. Khusyuknya tangan, maka cara sujud gimana cara sujud ya? Jangan sujud kayak bubuk begini, naikin, ya. Coba sujudnya gimana? Agak diangkat sedikit, terus jari-jarinya semuanya ke depan, bukan tegang, lembut saja. Enggak rapat, juga enggak begini, lembut, relax. Jadi sujud itu posisi relax. Posisi relax sama dengan angkat, cuma begini, gitu ya. Itu kayak lagi mau tarik piring itu. Sujud mau angkat tangan pun Allah itu relax. Sholat itu kata Nabi, arihna bis sholat, relaxkan kami dengan sholat, istirahatkan kami dengan sholat. Berarti sholat juga terapi untuk diri sendiri, pertolongan pertama untuk diri kita sebelum kita berobat. Ya, sepakat ya dokter? Kalau rapat sepakat juga nggak apa-apa. Ya. Kaki mesti ditancapkan yang sini. Ditancap begini, ya itu tanyalah sama ahli-ahlinya, itu luar biasa, ya. Efek ke badan itu luar biasa. Saya kalau pegel aja, itu tinggal sujud lama-lama, itu balik semua. Kepala kita ini butuh darah, untuk darah, karena dia di atas, kadang-kadang naik darahnya sulit, benar nggak? Itu sebabnya kita darah tinggi. Ini kan pengalaman saya yang sering darah tinggi. Alhamdulillah beberapa waktu ini sudah darah tinggi karena ikut rabasan. Tapi akibatnya jatuh ya. Apa yang saya rasakan kalau kita sujudnya benar, itu kita jarang mengalami itu. Tapi kalau sudah kena baru sujud, aduh sakitnya juga bukan main. Ya, tapi tolong sujud bukan obat seperti obat yang ada di dokter, dia cuma semacam merehatkan. Kalau obat datang ke dokter, ya. Kalau obat datang ke dokter dia semacam pengkondisian saja. وقد أخبر سبحانه وتعالى بهذه الآية الكريمة عن موقف امتحان المكلفين بالسجود يوم القيامة وذلك رسول يكشف عن نور عظيم. Beliau Abu Yasin Muhammad menerjemahkan, disingkapkan apa? Betis itu diartikan nurun azim, cahaya yang agung. Yatajalla bihi ala ahli al-mawqif, yang Allah tampakkan kepada orang yang berada di mawqif mahsyar, disebut mawqif.
Jadi wukuf kita di haji itu latihan nanti wukuf di padang mahsyar, namanya mauqif. Jadi semua yang kita lakukan hari ini pelatihan. Dan itu yang saya rasakan waktu haji. Jadi waktu di Arafah, seakan-akan ini miniatur kita mau ke sana. Panasnya bukan main, orang cari tempat ya. Ketika dia sudah deal dengan maktab ini ternyata nggak bisa sampai, akhirnya hubungin ini, nggak ada yang bisa. Di saat itu berdoa, ya Allah, kalau emang Engkau takdirkan hajiku diterima, tolong mudahkan. Banyak yang begitu. Ada juga macam-macam yang diancam travelnya. Ya, nyesel aneh-aneh. Ya, balikin duit aneh gitu. Banyak begitu. Allah keluar semua waktunya, dikira semua hal pasti bisa dibayar duit. Duit tidak berlaku saat itu. Ente punya duit 1 M bawa cash, nggak kepakai, nggak ada yang mau terima. Itu latihan mauqif. Latihan mauqif, wukuf di Arafah, latihan nanti wukuf di padang mahsyar, namanya mauqif. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga segera berhaji ya. Ya, mumpung masih ada berapa tahun yang kita nggak tahu tahun-tahun berikutnya. Segera haji. Ya, punya duit banyak sekalian. Nggak usah ditumpuk-tumpuk. Ya. Tapi kalau nggak ya umroh aja lah. Kan belum manis total ini. Sebelah bagian sanggup aja. Dalam hadis Abu Sa'id, orang-orang mauqif dipanggil sujud, Nabi SAW bersabda, yakshifu rabbuna an saqin fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin. Ketika Allah menampakkan nur azim, rahasianya tidak jadi rahasia lagi, keindahannya. Ya. Imam Syafi'i itu hafalannya rusak habis melihat keindahan betis seorang perempuan. Bukan dia hafalannya rusak, dia mau hafal pikirannya ke sono mulu gitu. Itu baru melihat lawan jenis. Kalau perempuan nggak tahu melihat apa. Melihat apanya laki-laki bikin kemudian pikiran dulu. Saya nggak tahu ya, nggak pernah jadi perempuan soalnya. Nanti tanya sama teteh-teteh itulah ya. Pakai nuduh perempuan mat-mat teteh. Yakshifu rabbuna an saqin fayasjudu lahu. Ketika Allah meningkatkan keindahan rahasianya yang selama ini tidak pernah dibuka di bumi kecuali bagi ahli ma'rifatullah, yasjudu lahu, sujudlah kepadanya semua orang yang mukmin dan baik laki-laki dan perempuan. Wa yabqa man kana yasjud fi dunya riya'an wa sum'ah. Tapi ada yang nggak bisa kepalanya sujud karena dia dulu sujud lihat dan sum'ah. Ini disebut alirannya apa? Biar sunnah apa? Ya, ini sujud sunnah. Ingin disebut sujudnya ala sunnah apa? Kelompok apa? Bukan itu sujud kita. Ente sholat bukan karena disebut mau aliran apa? Mengatakan sujud itu karena ingin disebut hamba Allah, supaya Allah memanggil kita hamba. Bukan karena kita aswaja sujud kita begini, bukan ya. Jadi kita beramal pun begini bukan karena ingin disebut aswaja. Kita beramal ini supaya Allah terima kita sebagai hamba Allah. Ini hati-hati yang debat-debat aswaja, wahabi, wahabi. Ini udah jadi berhala. Yang salafinya menganggap manhaj dia segala-galanya, aswaja menganggap disebut aswaja itu segala-galanya, sehingga berbangga dengan gelar-gelar singa, sombong, aswaja ya. Singa, aswaja, sombong, aswaja. Fa'uyabqa man kana yasjud fi dunya riya'an wa orang yang riya dan pamer sujud, dia tidak sanggup untuk kepalanya sujud karena dia nggak melihat.
Berarti Allah mengkasyaf, membuka. Jadi di akhirat pun ada kasyaf yang orang-orang munafik tidak sanggup melihatnya. Nggak bisa melihat. Orang sudah melihat, dia nggak ngerti. Ya. فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبْقًا وَاحِدًا. Dia coba sujud, nggak bisa balik lagi. Maksudnya nggak bisa. Dia kan belek-belekin orang. Orang sujud, kok kita nggak sujud? Dicoba orang sujud nggak bisa balik lagi. Ya, karena dia selama di dunia punggungnya, tulangnya tidak pernah sujud karena Allah, ketika ingin disebut beraliran dan bermanhaj apa? Ini hati-hati. Ya, hati-hati. Saya dulu begitu kalau sujud, sujudnya tangan segini, kakinya harus menaik kaki orang supaya disebut bermanhaj. Ya begitu deh. Bukan karena ingin disebut hamba Allah, itu beda. Silakan sujud begitu, tapi niatnya dibenerin. Boleh nggak nanti orang kalau kita berdiri terus kali ganti cari-cari, nggak apa-apa, terserah, itu urusan dia. Ya, ada orang sholat dari kaki, itu tadi itu. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم فيكشف عن ساق ولا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله بالسجود. Maka disingkapkanlah keindahan Allah Ta'ala itu sehingga tidak ada yang tersisa orang yang sujud min tilqa'i nafsihi, dari dalam dirinya, illa adzinallahu lahu bisujud, orang yang dari dulu sujud dengan zahir dan batinnya, melainkan nanti dia boleh sujud. Mumpung sekarang masih bebas sujud, latihan yang benar, ya. Baca yang tadi yang dibaca seminar ahli, supaya kita zahir batin bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yabqa man kana yasjud ittiqa'an riyan, sama dengan tadi, la ja'ala Allahu tabaqatan wahidah kullama yasjud kharra ala kafah. Jadi orang itu yang lihat tadi, dia setiap kali mau sujud itu Allah jadikan punggungnya nggak bisa bengkok, nggak elastis, Setiap kali dia mau sujud, punggungnya sama badan-badannya jatuh. Jadi yang sulit sujud ruku sekarang coba latihan beneran ya. Jangan-jangan ada terapi yang kurang bagus. Harusnya apapun penyakitnya boleh sujud dan boleh ruku. Ya. والكشف عن الساق الورد في الآية والحديث يفسره ما جاء عن أبي موسى. Adapun kalimat betis saq, ya, itu dapat diartikan sesuai hadis Abu Musa dari Nabi SAW. Yawma yukshafu an saq qala an nurun azim fayakhirruna lahu sujjada. Hadis dari Abu Ya'la, Ibnu Jarir, Tabari, Ibnu Mundhir dan selainnya, ya, yaitu nur azim, cahaya yang agung yang membuat mereka sujud baginya, sujada, ya. Berarti beliau mentafsir, tidak mentakwil, bukan dari takwilannya, tapi langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga riwayat Ibnu Abbas, beliau mengatakan yukshafu an amrin azim, disingkapkan dari amrun azim. Amrun azim artinya sirrin azim, rahasia yang agung. Dikit lagi biar pindah bab nanti, ya. Qamatil harb al-saq, yani istaddat wa'azumat. Wa min fadail salat fil akhirah anna laha baban khasan. Keutamaan salat yang terakhir pada bab ini, nanti masih ada di bab yang lain, bahwanya salat itu mempunyai pintu khusus di surga. Jadi nanti surga itu ada gerbang khusus, gerbang sembahyang, gerbang sholat. Jadi kalau di kota-kota tua di luar sana, itu kalau masuk, kamu gerbang mana gitu? Banjarnya banjar apa? Tahu banjar itu batas.
Dulu setiap kampung itu di Bali atau di kampung-kampung Jawa yang lama itu ada pembatas kampung dibangun banjar-banjar. Ya nggak tahu kalau di Banjar arti Banjar begitu kan? Tanya orang Banjar ya. Oke, jadi sholat itu ada pintunya dan di situ ada penjaganya. Siapa yang minta ahli sholat akan dipanggil. Ada yang dipanggil dari bab jihad, ada bab sedekah, ada bab haji, ada bab umrah, ada ada 8 bab besar. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah, mungkinkah seseorang dipanggil dari semua gerbang? Nabi sudah paham, maksudnya tolong doain aku. Dia Abu Hurairah itu gak pernah minta langsung nanya. Abu Hurairah itu sopan sama Rasulullah. Kalau meminta itu nanya. Jadi minta itu nggak bilang Rasulullah doain aku dong kayak Ukasha. Ukasha ini kan langsung belak-belakan. Ya Rasulullah doain aku. Gitu kan? Aku jadi orang yang begitu. Kalau Abu Hurairah, kalau Sayyidina Abu Bakar enggak? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu? Bukan pintu yang dia maksud. Sayyidina Abu Bakar ingin menjadi ahli ibadah, semua ibadah. Apa kata Nabi SAW? Nah, di ujung hadis kita ringkasnya. Na'am wa arju an takuna minhum, ujung hadis. Tentu, dan aku berharap engkaulah salah satu dari mereka. Semoga kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu Bapak Ibu ada diskusi